A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di musala yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ya, kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah, disambung lagi dengan sholat maghrib berjamaah. Dalam pandangan Islam, memandang sholat jamaah itu bagaimana? Ya, sabda Nabi, al-quwatu fil jamaah. Kekuatan orang Islam itu ada di dalam jamaah. Jamaah itu apa sih artinya jamaah? Apa itu jamaah artinya? Para hadirin. Apa jamaah? Hadirin. Hadirin. Peserta. Audiens. Ya, audiens. Nah, jadi jamaah itu artinya banyak. Jamaah itu dari dalam arti kata bahasa, jamaah itu artinya banyak. Baiknya apa? Banyaknya para jamaah, para orang-orang yang khususnya dari kaum mukmin dan mukminat yang berkumpul di suatu tempat. Baik. Nah, karena tempat ibadah orang Islam itu apa? Masjid dan musola. Rumah juga emang nggak bisa. Nah, ya, jadi dan beruntunglah kita ketika kita berada, ya, kita itu dianjurkan atau ada yang mengingatkan tentang pentingnya dari sholat berjamaah. Keutamaan dari sholat jamaah sendiri, yang pertama adalah pahalanya 25 kali lipat daripada orang yang sholatnya sendirian. Tuh ya, rugi tuh tadi nggak sholat jamaah. Ya, tadi nggak ada yang nggak sholat jamaah tadi rugi. Karena kenapa? Karena meninggalkan pahala 25 kali lipat daripada orang yang sholat sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina di'fan wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin mangtazara shalah. Yang artinya adalah salatnya seorang laki-laki secara berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya atas salatnya di rumah
atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Hal itu dikarenakan jika ia berwudu dengan memperbagus wudunya. Ya, jadi kalau kita jamaah itu kan ya enggak asal-asalan cara taharahnya. Wudunya kita perhatikan juga. Beda kalau misalnya kita salat sendiri dengan salat jamaah. Ya hawanya tergesa-gesa mulu. Kalau misalnya kita salat sendirian, kadang kita lupa sama jumlah rakaatnya. Kenapa? Karena sebab musababnya itu karena kita wudunya aja tidak benar atau tidak tertib. Ya. Coba saya mau tanya, rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Yang wajib apa? Rukun wudu berarti wajib. Rukun wudu ada apa aja? Yang pertama, rukun wudu astagfirullah. Niat. Terus basuh wajah. Terus Kumur. Basuh muka. tangan. Habis tangan rambut. Habis itu kaki. Kemudian tertib itu artinya apa? Tidak boleh bercanda. Bukan. Tersusun, tidak mendahulukan yang bukan semestinya. Ya, masa dari muka langsung ke kaki, pindah ke tangan, pindah ke kepala baru niat. Enggak. Itu juga harus tertib. Ya, ingat terus tuh. Masa rukun wudu aja enggak ingat? Ya. Kemudian keluar menuju masjid, ia tidak keluar kecuali untuk sholat, maka tidak ada satu dari langkahnya pun kecuali dengannya ia akan ditinggalkan 1 derajat. Kita dari ruang sales misalnya ya, atau dari SM Coffee jalan ke musola mau sholat jamaah, 1 langkahnya itu dihitung 1 pahala. Nah, muter lebih baik atau enggak? Jalan di tempat dulu ya. Jalan di tempat biar banyak, ya nggak apa-apa ya maju mundur cantik, maju mundur cantik, ya nggak apa-apa karena itu dihitung 1 pahala. Ya nggak apa-apa ya, makanya ya makin banyak langkahnya makin banyak pahalanya. Berarti naik turun. Berarti itu dari situ pas di komputer ini dulu, ancang-ancang dulu. Ya. Dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Jika ia telah selesai melaksanakan sholat, maka malaikat akan terus mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya. Tuh, kita belum bergerak nih dari tempat sholat kita atau musalanya masih dalam musala. Itu para malaikat akan mendoakan kita. Yang mudah-mudahan kita yang di sini ya didoakan oleh para malaikat untuk apa? Untuk segala dihapuskan segala kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doanya bagaimana sih malaikat? Malaikat pun berdoa, ya Allah ampunilah ia. Ya Allah sayangilah dia. Tuh. Nggak usah nunggu sayang dari orang lain. Ya, udah ada yang memberi sayang, siapa? Malaikat. Ya Allah rahmatilah ia dan seseorang di antara kalian akan terus dihitung dalam keadaan sholat selama ia menantikan sholat berikutnya. Orang yang sholat jamaah, pahalanya itu masih tetap ngalir sampai ketemu sholat jamaah berikutnya. Kita sholat zuhur nih, nanti ketemu sholat asar lagi, itu masih ngalir pahalanya. Masya Allah. Yang kedua, utamanya adalah menjaga kaum muslimin di suatu wilayah dari penguasaan setan. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mis-shalah illa qad istahwadha alaihim syaitan
fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dza'bul qasiyah. Yang artinya adalah tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan suatu salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasainya. Ya, jadi ya jangan sampai ada masjid udah bagus, musola sudah bagus, nggak ada jamaahnya. Nah, di kampung-kampung itu kan banyak banget anak kecil yang mau lagi belajar sholat, ya karena bercanda akhirnya diusir segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya kena mental. Kenapa? Karena dia udah jauh-jauh ke masjid, ternyata itu bukan tempat ternyaman. Makanya banyak sekarang itu gerakan-gerakan pemuda masjid, ya, ikatan remaja masjid. Itu untuk apa? Untuk menghidupkan suatu masjid itu. Ya, gimana caranya orang muda atau orang tua itu gemar ke masjid. Ya, kita lihat ya, kita kayak sholat tarawih aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih full. Berikut sudah hari keempat sampai hari menjelang terakhir, jamaah itu rata. Cuman satu sop dulu, satu barisan dulu. Kenapa? Karena ya tadi, karena setan itu berhasil menggoda jamaahnya. Yang ketiga adalah salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Nah, sudah dikali 20 kali lipat, satu rakaatnya itu pahalanya, atau satu sekali salat itu dia mendapatkan 20 derajat pahalanya. Udah 27 dikali 25. Wah, itu banyak banget. Seperti yang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah tafdalu salatal fadhi bi 27 darajah." Yang artinya adalah salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan ya ini menjadi pengingat bagi teman-teman bahwasanya arti penting dari salat jamaah. Ya, salat jamaah enggak cuman ketika kita mood doang atau disuruh doang salatnya. Ya, jadi ketika kita ngantuk, kita lagi di perjalanan atau lagi sibuk, maka sempatkanlah untuk salat. Karena aktivitas yang kita lakukan tidak semata-mata yaitu hanya untuk menunggu waktu sholat. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, umumnya khususnya bagi saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.